Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya Intan Permatasari Mahis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ramadan. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan cara pengaplikasian aplikasi GeoGebra dalam matematika dengan materi kami, yaitu materi transformasi. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra merupakan aplikasi matematika yang dinamis yang dibuat dengan menggabungkan ilmu geometri, aljabar, dan juga kalkulus. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi geometri dan juga bangun ruang. Aplikasi GeoGebra ini sangat bermanfaat, membantu kita untuk membuat grafik dan juga serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi. Selanjutnya, cara pengaplikasian aplikasi GeoGebra. Cara pengaplikasian aplikasi GeoGebra nanti akan diperlihatkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya untuk memaparkan materi transformasi dan juga cara pengaplikasian aplikasi GeoGebra dalam matematika. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai transformasi. Transformasi geometri atau secara bahasa berarti perubahan. Adapun pengertian panjangnya yaitu perubahan pada sebuah bidang geometri yang bercantum posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Atau lebih mudahnya memahami apa itu transformasi. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Pemetaan atau fungsi diartikan sebagai suatu aturan yang membutuhkan suatu bilangan real dengan bilangan yang menghubungkan dengan bilangan real lainnya. Transformasi merupakan bagian dari fungsi, oleh sebab itu pemahaman mengenai fungsi menjadi hal yang penting. Pemetaan pada bangun geometri disebut sebagai transformasi geometri. Jadi transformasi adalah suatu fungsi pada bidang V dengan suatu padanan yang mengaitkan setiap anggota V dengan anggota V, di mana fungsi f pemetaan v ke dalam v atau beberapa sumber juga menggunakan fungsi f pemetaan r kuadrat ke dalam r kuadrat. Kemudian syarat transformasi. Transformasi dikatakan transformasi bijektif apabila memenuhi syarat, yaitu syarat tersebut bersifat injektif dan bersifat surjektif. Sebelum masuk pada pembuktian, kita mengulas kembali apa yang dimaksud dengan transformasi injektif, surjektif, dan bijektif. Yang pertama, transformasi injektif. Misalkan PQ yang merupakan elemen dari R kuadrat dan alfa dari R kuadrat ke R kuadrat itu sendiri adalah transformasi injektif jika dipenuhi implikasi berikut, di mana P tidak sama dengan Q, maka alfa P itu juga tidak akan sama dengan Q, alfa Q, atau gunakan kontraposisinya, yaitu apabila alfa P itu sama dengan alfa Q, maka P sama dengan Q. Langkah-langkah pembuktian transformasi injektif. Yang pertama itu ada tertutup. Buktikan bahwa alfa ini tertutup dari hasil relasi termuat di dalam kodomainnya. Kemudian ada transformasi. Buktikan bahwa alfa tersebut adalah sebuah transformasi. Kemudian yang ketiga ada injektif. Buktikan bahwa alfa tersebut merupakan sebuah transformasi injektif. Yang kedua ada transformasi surjektif. Alfa adalah sebuah transformasi surjektif jika untuk setiap Q yang merupakan elemen dari R kuadrat terdapat P elemen R kuadrat juga. Sedemikian sehingga alfa P ini sama dengan Q. Langkah-langkah pembuktian transformasi surjektif. Yang pertama ada tertutup. Periksa apakah alfa ini tertutup berdasarkan hasil relasi termuat di dalam kodomain. Yang kedua ada transformasi, periksa apakah alfa memenuhi implikasi transformasi. Yang terakhir ada surjektif, periksa apakah alfa memenuhi syarat dari surjektif. Jika langkah prasyarat tidak terpenuhi, maka abaikan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian transformasi bijektif. Transformasi alfa yang merupakan transformasi injektif sekaligus surjektif. Langkah-langkah pembuktian transformasi bijektif. Yang pertama, periksa apakah domain dan kodomain dari alfa adalah R kuadrat.
Kemudian periksa apakah alfa tertutup pada R kuadrat. Kemudian yang ketiga, periksa apakah alfa sebuah transformasi. Yang keempat, periksa apakah alfa adalah sebuah transformasi injektif. Dan yang terakhir, periksa apakah alfa ini merupakan transformasi surjektif. Jika langkah prasyarat tidak terpenuhi, maka abaikan langkah-langkah selanjutnya. Nah, berdasarkan dari syarat transformasi, kita bisa lihat pembuktian transformasinya. Contohnya itu perhatikan relasi berikut, di mana fungsi alfa pemetaan R kuadrat ke dalam R kuadrat, di mana pemetaan AB ke dalam alfa kali AB sama dengan A per 5 tambah 9B, 7A tambah 8B per 3. Kita periksa apakah alfa adalah transformasi bijektif. Yang pertama kita akan melihat dulu domain dan kodomain dari alfa. Dari soal kita ketahui bahwa domain dan kodomain dari alfa itu adalah R kuadrat. Sehingga kita lanjut ke langkah kedua. Kedua itu kita akan periksa apakah alfa bersifat tertutup di R kuadrat. Karena A, B bilang elemen real, maka A per 5 tambah 9B, min 7A tambah 8B per 3 elemen real. Sehingga A tambah 5, A per 5 tambah 9B, min 7A tambah 8B per 3 itu elemen dari R kuadrat. Artinya A tertutup di dalam R kuadrat. Nah, yang ketiga kita akan periksa apakah alfa memenuhi implikasi transformasi. Ambil VW, XY elemen R kuadrat dengan nilai V sama dengan X dan W sama dengan Y. Sedemikian sehingga perhatikanlah bahwa alfa kali VW, V sama dengan V per 5 tambah 9W dan di bawahnya min 7V tambah 8W per 3. Dimana kita ganti V dan W nya itu nilainya X dan Y sesuai berdasarkan dari sini. Sehingga kita dapatkan X per 5 tambah 9Y terus min 7x tambah 8y per 3 itu sama dengan alfa kali x ya. Nilai x itu kita ubah saja di sini ya. Nilai v kita ubah jadi x dan nilai w itu kita ubah menjadi y. Karena untuk setiap v sama dengan x ya, maka berlaku alfa kali v sama dengan alfa x ya. Maka alfa memenuhi implikasi transformasi dari langkah 2 dan 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa alfa adalah sebuah transformasi. Nah, yang keempat kita periksa apakah alfa adalah transformasi injektif. Ambil lagi Fw, Xy elemen R kuadrat dengan alfa kali Vw sama dengan alfa Xy. Perhatikanlah bahwa alfa Vw sama dengan alfa Xy. Itu di sini V per 5 tambah 9W, bawahnya min 7V tambah 8W per 3 itu. Terus sebelah kanannya lagi X per 5 tambah 9Y, terus di bawahnya min 7X tambah 8Y per 3. Sehingga nilainya ini sama dengan VW, di sini juga nilainya XY. Sehingga diperoleh VW sama dengan XY yang artinya VW, XY adalah VW, XY elemen R kuadrat dengan alfa kali VW sama dengan alfa XY. Berlaku VW sama dengan XY, maka alfa adalah transformasi injektif. Nah, selanjutnya atau yang terakhir itu kita akan periksa apakah alfa adalah transformasi surjektif. Nah, ambil lagi contoh GH adalah elemen R kuadrat, maka karena yang dicari adalah EF elemen R kuadrat. Sedemikian sehingga alfa kali EF sama dengan E per 5 tambah 9F, di bawahnya 7E tambah 8F per 3 itu sama dengan GH. Perhatikanlah bahwa E per 5 tambah 9F, di bawahnya min 7E tambah 8F per 3 itu sama dengan G dan H. Diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut, di mana E per 5 tambah 9F itu sama dengan G dan min 7E tambah 8F per 3 itu sama dengan H. Jadi G diambil seperti di sini, bagian ininya atas dan atasnya, atas dengan atas dan bawah dengan bawahnya. Nah, dengan menggunakan aturan eliminasi dan substitusi diperoleh E dan F sebagai berikut. Nilai E yaitu 40G kurang 135H per 953, sementara nilai F adalah 155G tambah 3H per 953. Sehingga nilai EF itu sama dengan 40G kurang 135H per 953 dan nilai F yaitu 105G tambah 3H
per 953 dan alfa EF sama dengan GH, sehingga terbukti bahwa alfa adalah termaksud surjektif. Karena alfa adalah transformasi injektif dan surjektif, maka alfa adalah transformasi bijektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada jenis-jenis transformasi. Yang pertama, translasi. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titik. Untuk rumusnya, ada X aksen, Y aksen itu sama dengan A, B ditambah X, Y. Untuk keterangannya sendiri, X aksen, Y aksen itu merupakan titik bayangan. Kemudian A, B itu merupakan vektor translasi, dan X, Y itu merupakan titik asal. Seperti gambar, saya akan memberikan contoh pada pengaplikasiannya di GeoGebra. Pertama, kita buat dulu vektor X, Y-nya itu, kita misalkan seperti ini. Kemudian kita buat titik X, Y-nya itu segitiga ABC. Kemudian kita translate by vector. Maka hasil translasinya seperti ini. Kita contoh selanjutnya itu kita menggunakan titik berapa ya? 3,1. Kita translate by vector, klik titik, kemudian vektor, maka hasil translasinya berada pada 0,4. Untuk selanjutnya, refleksi. Refleksi merupakan transformasi geometri yang merupakan sebuah pencerminan. Pencerminan yang dimaksud ialah memindahkan titik yang memakai sifat pencerminan pada cermin yang datar. Untuk rumusnya, pencerminan pada sumbu minus X itu dari titik X, Y itu menjadi X, minus Y. Selanjutnya ada pencerminan pada sumbu minus Y itu dari titik X, Y menjadi titik minus X, Y. Kemudian pencerminan pada garis Y, X itu dari titik X, Y menjadi Y, X. Selanjutnya ada pencerminan pada garis Y yang sama dengan X minus X dari titik X, Y menjadi minus Y, minus X. Selanjutnya ada pencerminan pada garis X, sama dengan H dari titik X, Y menjadi 2H dikurang X, Y. Selanjutnya yang terakhir ada pencerminan pada garis Y sama dengan K dari titik X, Y menjadi X, 2K dikurang Y. Jadi kembali saya berikan contoh pengaplikasiannya pada GeoGebra. Pertama kita buat titik 6,2, kemudian kita refleksikan pada garis X, maka hasilnya itu dari titik 6,2 menjadi titik 6,-2. Contoh selanjutnya kita refleksikan di titik Y dari titik 6,2 menjadi minus 6,2. Selanjutnya ada rotasi. Dalam transformasi geometri, rotasi merupakan cara untuk memindahkan suatu titik ke titik lain. Prinsipnya, memutar sudut dan titik pusat tertentu yang mempunyai jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Untuk rumusnya sendiri, rotasi 90 derajat dengan pusat A, B dari titik X, Y itu menjadi titik minus Y ditambah A ditambah B, X dikurang A ditambah B. Selanjutnya adalah rotasi 180 derajat dengan pusat A, B dari titik X, Y menjadi minus X ditambah 2A, minus Y ditambah 2B. Selanjutnya rotasi minus 90 derajat dengan pusat A, B dari titik X, Y menjadi titik Y dikurang B ditambah A, minus X ditambah A ditambah B. Selanjutnya rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0
dari titik X, Y menjadi minus X minus Y, X. Selanjutnya rotasi 180 derajat dengan pusat 0,0 dari titik X, Y menjadi titik minus X, minus Y. Selanjutnya yang terakhir rotasi minus 90 derajat dengan pusat 0,0 dari titik X, Y menjadi titik Y, minus X. Kembali saya berikan contoh pengaplikasiannya pada GeoGebra. Pertama kita buat dulu sebagai contoh itu segitiga ABC. Kita buat titik A, B-nya itu 1,2. Kemudian kita rotasi menggunakan titik, klik segitiga, kemudian titiknya itu kita pakai 90 derajat. Maka hasil rotasinya seperti ini. Kemudian kita gunakan kembali, kita coba untuk 180 derajat. Maka hasil rotasinya seperti ini. Dan yang terakhir itu untuk pembuktian di titik A, B 1,2 minus 90 derajat. Maka hasil rotasinya seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya itu di titik 0,0. Kembali kita klik rotasi menggunakan poin. Pertama itu 90 derajat. Maka hasil rotasinya seperti ini. Kemudian 180 derajat. Dan minus 90 derajat. Maka hasil rotasinya seperti ini. Dan jenis transformasi yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi merupakan bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik untuk membentuk sebuah bangunan. Rumus dilatasi, dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K itu dari X, Y menjadi KX, KY. Selanjutnya dilatasi dengan pusat A, B dengan faktor skala K dari X, titik X, Y menjadi KX sama dengan K, X dikurang A tambah A, terus K dalam kurung Y dikurang B ditambah B. Contoh pengaplikasiannya pada GeoGebra. Kembali kita gunakan segitiga ABC ini, kemudian kita contoh pertama itu kita gunakan titik A, B sebagai contoh itu 1,2. Kemudian kita delete from point, dilatasikan menggunakan titik, klik bangun datar, kemudian titiknya kita melakukan perbesaran pertama menjadi 3 kali perbesaran, maka hasil perbesarannya seperti ini. Kemudian kita coba menggunakan perbesaran pengecilan. Jadi 1/2-nya, maka hasil dari pengecilannya seperti ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparannya dan juga cara pengaplikasian aplikasi GeoGebra dalam matematika dengan materi transformasi. Kami dari kelompok 2 meminta maaf jika cara penjelasan kami masih kurang tepat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.